Nabi Adam ketika diberi kabar oleh malaikat Jibril ngasih tahu satu persatu dari Ar-Rasul, summa Ali, summa Fatimah, summa Al-Hasan, summa Al-Husain. Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau ketika menyebutkan yang nomor 5, kenapa hatiku ini hancur? Kenapa air mataku ini menetes? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Adam, anakmu ini akan mendapatkan musibah, yang dengan musibah ini, musibah yang ada ini akan hina, tidak akan besar, akan kecil karena musibah yang menimpa Abu Abdillah al-Husain. Lalu Nabiullah Adam bertanya kepada malaikat Jibril, ya akhi, ma hiya? Musibah apa itu wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril berkata, yuqtal atshanan ghariban faridan laisa lahu nasir wala mu'in. Kata malaikat Jibril, Al-Husain kelak bakal dipenggal sendirian, tidak ada yang menolong dan kehausan. Oleh karenanya Nabiullah Adam alaihissalam mendengar ini menangis karena terpenggalnya Al-Husain alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebelum kejadian pembantaian Al-Husain sudah mengingat Al-Husain, bersedia atas Al-Husain, menghidupkan perkara Al-Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma kun li waliyika al-hujjati ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bi fina'ik, alayka minna jami'an salamullahi abada ma bakina wa bakiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhira ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala awladil Husain wa ala ashabil Husain wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aqulu lakum jami'an ayyuhal ikhwal akhwat al-'izza wal kurama, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kenapa kita selalu mengenang tragedi Karbala? Kenapa kita harus selalu mengingat pembantaian Al-Husain alaihissalam di setiap tahunnya? Di setiap Muharram tiba, kita mengingat pembantaian Al-Husain. Kenapa? Kenapa kita harus selalu mengingat, mengenang Al-Husain alaihissalam? Kita mengenang Al-Husain di setiap tahunnya karena di situ ada perintah dari Al-Imam Ja'far As-Sadiq alaihissalam. Ahyu amrana, rahimallahu man ahya amrana.
Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, hidupkanlah perkara-perkara kami. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati orang yang menghidupkan perkara kami. Lalu kita bertanya kepada Imam Ja'far Shadiq, wahai Imam, kaifa nuhyi amrakum? Bagaimana kita menghidupkan perkara kamu, perkara kalian, wahai Imam? Imam menjawab, bitadzakurilah. Ketika kalian menginginkan menghidupkan perkara-perkara kami, maka saling mengingatlah terhadap perkara-perkara kami. Mengingat perkara Ahlul Bait berarti kita mengingat hakikat Ahlul Bait. Menghidupkan perkara Ahlul Bait berarti kita mengingat keilmuan Ahlul Bait. Menghidupkan perkara Ahlul Bait berarti kita mengingat kezaliman Ahlul Bait. Menghidupkan perkara Ahlul Bait berarti kita mengingat siapa yang menzalimi Ahlul Bait. Itu semua termasuk menghidupkan Ahlul Bait, termasuk kita menangis atas musibah yang menimpa Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam. Itu semua termasuk menghidupkan perkara-perkara Ahlul Bait. Dan ketika kita menghidupkan perkara Ahlul Bait, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu janji Allah. Rahimallahu man ahya amrana. Kata Imam Ja'far Shadiq, Allah merahmati orang yang menghidupkan perkara kami. Seperti kita sekarang ini, termasuk menghidupkan perkara Ahlul Bait. Karena kita di sini hadir buat mengingat, bersedih, menangis atas terbantainya Al-Husain. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang disampaikan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihi salam. Lalu jawaban yang kedua adalah kenapa kita harus selalu mengingat, menghidupkan perkara-perkara Ahlul Bait? Karena kita mengikuti para maksumin yang ada. Baik itu para nabi maupun para a'immah. Nabi Adam ketika diberi kabar oleh malaikat Jibril ngasih tahu satu persatu dari Ar-Rasul, thumma Ali, thumma Fatimah, thumma Al-Hasan, thumma Al-Husain. Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada malaikat Jibril, ya akhi Jibril, fi dzikril khamis yankasiru qalbi wa tasil abrati. Wahai Jibril, kenapa engkau ketika menyebutkan yang nomor 5, kenapa hatiku ini hancur? Kenapa air mataku ini menetes? Apa kata malaikat Jibril? Waladaka hada yusab bimusibatin tasgharu indahal masa'ib. Wahai Adam, anakmu ini akan mendapatkan musibah. Yang dengan musibah ini, musibah yang ada ini akan hina. Tidak akan besar, akan kecil karena musibah yang menimpa Abu Abdillah Al-Husain. Lalu Nabiullah Adam bertanya kepada malaikat Jibril, ya akhi
Mahia. Musibah apa itu wahai Jibril? Lalu malaikat Jibril berkata, yuktal atshanan ghariban faridan laisa lahu nasir wala mu'in. Kata malaikat Jibril, Al-Husain kelak bakal dipenggal sendirian, tidak ada yang menolong dan kehausan. Oleh karenanya Nabiullah Adam alaihissalam mendengar ini menangis karena terpenggalnya Al-Husain alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebelum kejadian pembantaian Al-Husain sudah mengingat Al-Husain, bersedih atas Al-Husain, menghidupkan perkara Al-Husain. Begitu juga dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Nabiullah Musa menghidupkan perkaranya Al-Husain alaihissalam ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Musa bertanya, "Ya Rabb, kenapa engkau lebih mengutamakan umat Muhammad daripada umat-umat yang lain?" Lalu Allah menjawab, karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 10 keutamaan. Yang diantaranya adalah Asyura. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Mal Asyura? Apa itu Asyura ya Rabb?" Asyura, kata Allah Subhanahu wa taala, al-buka wat-tabaki ala sibti Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wal marthiyati wal aza ala musibati waladil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Asyura adalah menangis, bersedih atas musibah yang didapatkan oleh Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ma min 'abdin min 'abidi fi dzalika zaman baka aw tabaka wa ta'azza ala waladil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi illa wa kanat lahul jannatu thabitan fiha." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, barang siapa yang menangis atau pura-pura menangis atas musibah yang menimpa Abu Abdillah Al-Husain alaihi salam, maka ganjarannya, balasannya adalah surga serta dia akan kekal di dalamnya." Nabi Musa mengingat Al-Husain. Nabi Musa menghidupkan perkara Al-Husain alaihi salam. Begitu juga Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasulul A'zam Muhammad juga menghidupkan perkara-perkara Abu Abdillah Al-Husain. Ketika kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salam, ketika Al-Imam Husain datang kepada Ar-Rasul, lalu Ar-Rasul mencium Al-Husain lalu mendudukkan Al-Husain di pangkuannya, apa kata Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna liqatlil Husain hararatan fi qulubil mu'minin la tabrud abada. Sesungguhnya atas musibah terbunuhnya Al-Husain alaihissalam ada api yang begitu semangat, yang begitu panas, yang tidak akan pernah padam hingga hari kiamat. Ayyuhal ikhwal akhwat, tidak semua hati yang bersedih ketika mendengarkan perkara-perkara Al-Husain, ketika
mendengarkan musibah Al-Husain. Hanya hati orang mukmin yang akan bersedih atas musibahnya Al-Husain alaihi salam. Sedangkan kita di sini untuk memperingati hari kesedihan Al-Husain. Insyaallah kita termasuk orang yang ada di hadis An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga ada sebuah pelajaran dari Abu Abdillah Al-Husain. Kenapa perlawanan Al-Husain, Thauratul Husain ini akan kekal abadi hingga hari kiamat? Sayyid Ali Khamenei Damadilluh menjelaskan bahwa salah satu sebab kekalnya perkara Al-Husain adalah keikhlasan Al-Husain ketika dia Thaurah. Ketika Al-Husain melawan Yazid, Al-Husain bergerak dari keikhlasan. Dan ini direkam oleh wasiat beliau kepada Muhammad bin Muhammad Al-Hanafiyah. Apa kata wasiat Al-Imam Al-Husain alaihi salam? Innama inni lam akhruj ashiran wala batiran wala mufsidan wala zaliman, innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi, urid an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa asir bisirati jaddi wa abi Ali ibn Abi Talib alaihi salam. Tujuan Al-Husain bukan sebuah kezaliman, bukan sebuah kecongkaan, atau bukan untuk kerusakan. Li islah ummati jaddi, urid an amura bil ma'ruf. Aku ingin memperbaiki umat datukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urid an amura bil ma'ruf, dan menyerukan kepada kebenaran, wa anhanil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa asir bisirati jaddi wa abi Ali bin Abi Talib, dan berjalan di jalannya kakekku Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya. Yang mendorong Al-Husain untuk bangkit, untuk melawan adalah tugas dari Allah, taklif ilahi. Amar ma'ruf nahi munkar salah satu kewajiban kita. Dari sini Al-Husain berangkat, sehingga ketika yang mendorong Al-Husain adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampak dari perbuatannya akan kekal hingga hari kiamat. Dan ini pelajaran buat kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, apapun, hadir majlis pun, qurbatan ilallah ta'ala. Setidaknya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala itu tidak hilang. Karena pahala itu bisa hilang ketika kita riya. Ketika barusan Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat Al-Husain, menghidupkan perkara Al-Husain. Lalu Al-Imam Ali alaihi salam. Al-Imam Ali alaihi salam juga mengingat Al-Husain. Ketika Al-Imam Ali beserta sahabatnya itu melewati Karbala, apa kata Imam Ali? Hada manakhu rikabihim wa malqa rihalihim wa huna tuhrakud dima'uhum. Kata Imam Ali alaihissalam, di sini akhir dari perjalanan Al-Husain alaihissalam, dan di sini pula di Karbala ini Al-Husain, keluarga Al-Husain beserta keluarganya akan terbantai dan terbunuh. Al-Imam Ali alaihissalam mengingat Al-Husain. Begitu juga Sayyidatun Nisa'il Alamin Fatimah Zahra alaihi salam. Ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi kabar kepada Az-Zahra alaihi salam tentang terbunuhnya Al-Husain, Az-Zahra menangis. Lalu apa kata Az-Zahra? Ya abati,
Mata yakunu dzalik? Kapan itu akan terjadi? Kapan Al-Husain itu akan terbunuh? Kapan Al-Husain itu akan terbantai? Apa kata Rasul? Fi zamanin khalin minni wa minki wa min Ali alaihi salam. Al-Husain akan terbunuh ketika sudah tidak ada aku. Tidak ada kamu Fatimah. Dan tidak ada juga Ali alaihi salam. Fashtadda buka'uh. Ketika Zahra alaihi salam mendengar itu, tangisannya bertambah. Wa qalat, dan Sayyidah Zahra bertanya, ya abati, faman yabki alaih, wa man yaltazim biiqamatil azai alaih. Wahai ayahku, siapa nanti yang akan menangisi Al-Husain? Siapa nanti yang akan bersedih atas Al-Husain? Apa kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabi ya Fatimah, inna nisaa ummati yabkuna ala nisa'i ahli baiti wa rijalahum yabkuna ala rijali ahli baiti wa yujaddiduna al-aza jailan ba'da jailin. Wahai Fatimah, yang akan menangisi Al-Husain kelak, kita ayuhal ikhwal akhwat, kita yang akan bersedih atas Al-Husain, karena orang yang tidak mukmin tidak akan sedih atas terbunuhnya Al-Husain. Dia tidak akan menangis atas terbantainya Al-Husain. Ar-Rasul jauh hari sudah mengatakan kepada Zahra, kita yang akan bersedih, yang akan menangis kepada Al-Husain alaihi salam. Lalu apa kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa idza kana al-qiyamatu tashfi'ina anti lin-nisa wa ana ashfa'u lir-rijal. Kata Rasul, wahai Fatimah, engkau kelak yang akan memberikan syafaat kepada perempuan yang menangisi perempuan Ahlul Bait. Sedangkan aku, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan memberikan syafaat kepada umatku yang laki-laki yang menangisi Al-Husain alaihi salam. Mudah-mudahan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Lalu apa hikmah diperintahkannya untuk mengadakan aza Abu Abdillah al-Husain alaihi salam? Hikmah dibalik kita mengadakan aza seperti ini apa? Yang pertama, untuk menjaga Islam, wabil khusus ayyuhal ikhwal akhwat, untuk menjaga mazhab Ahlul Bait. Secara umum untuk menjaga Islam dan secara khusus untuk menjaga Ahlul Bait. Mazhab Ahlul Bait ketika di zaman Bani Umayyah, di zaman Bani Abbasiyah, mendapatkan tekanan di segala bidang, ekonomi, pelajaran, bahkan para sahabat imam itu dilarang untuk berjumpa dengan imamnya. Kenapa? Karena takut mendapatkan ilmu dari Ahlul Bait. Oleh karena itu, pemerintahan pada zaman itu melarang sahabat imam itu untuk bertemu dengan imam. Bahkan lebih dari itu, pemerintahan Bani Umayyah itu ingin menghabiskan madhab Ahlul Bait alaihissalam. Bukan hanya menekan.
akan tetapi ingin menghabiskan madhab Ahlul Bait. Akan tetapi majlis-majlis seperti ini yang menjaga Ahlul Bait, yang menjaga madhab Ahlul Bait. Oleh karena itu apa kata Imam Ja'far Shadiq? Inna tilkal majalis uhibbuha fahyu amraha fahyu amrana. Kata Imam Ja'far Shadiq, majlis-majlis seperti ini aku mencintainya. Oleh karena itu hidupkanlah perkara-perkara kami. Karena ketika kita menghidupkan perkara-perkara Ahlul Bait, berarti kita menjaga madhab Ahlul Bait. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mempersatukan kita. Ahlul Bait ketika memerintahkan kita untuk mengenang, menghidupkan perkara-perkara Ahlul Bait, wabil khusus perkara Al-Husain alaihissalam. Beliau alaihissalam ingin menjadikan Al-Husain poros perlawanan dan kekuatan. Sehingga dengan kekuatan ini kita bisa menang melawan rintangan yang akan kita hadapi. Yang ketiga, hikmah di balik majlis azza ini adalah tazkiyatun nafsi wa tahdibuha. Penyucian diri dan penyempurnaan diri. Majlis-majlis seperti ini dikatakan majlisut taghayyur wa tahawul. Majlis perubahan. Ketika kita hadir di majlis seperti ini dan mendengarkan apa yang terjadi di Karbala beserta keilmuan, akhlak dan lain sebagainya, dan kita berusaha untuk mengikuti Al-Husain alaihissalam, maka ketika kita berusaha mengikuti Al-Husain itu termasuk tazkiyatun nafs wa tahdzibuha, penyucian diri. Yang sebelumnya kita menjadi orang buruk, ketika kita mengikuti Al-Husain, kita akan menjadi orang baik, dan itu termasuk tazkiyatun nafs, penyucian diri. Oleh karena itu, Syekh Faidul Kashani mengatakan, inda dzikris salihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat orang-orang soleh itu, rahmat turun. Yang dimaksud ketika kita mengingat orang soleh rahmat turun itu ketika kita mengingat dan berusaha untuk mengikuti orang soleh tersebut. Baru kita mendapatkan hak untuk rahmat Allah, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berusaha mengikuti, bukan hanya mendengarkan dan tahu. Tapi berusaha untuk mengikuti. Yang keempat, kenapa kita harus mengadakan azza Aba Abdillahil Husain alaihissalam? Karena kita salah satu bentuk kita memuliakan Al-Husain alaihissalam. Serta mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maitun la bawaki alaih la i'zazalah. Orang yang mati lalu tidak ada yang menangisi, maka tidak ada yang memuliakan orang tersebut. Ketika kita menangisi Al-Husain, berarti kita memuliakan Al-Husain. Kenapa? Karena orang mati yang tidak ada yang menangisinya, maka orang itu tidak ada yang memuliakan, tidak ada kemuliaan di dalamnya. Bahkan lebih dari itu berhubungan dengan Al-Husain alaihissalam, termasuk ta'zim sya'airillah, memuliakan dan mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan saya akan akhiri dengan, selain kita mendapatkan oleh-oleh dari Abu Abdillah, ketika kita beramal harus ikhlas, ada pelajaran dari Karbala adalah hasud. Sifat
Hasud. Ketika kita mencari faktor pertama atas tragedi Karbala, maka yang akan kita dapatkan adalah sifat hasud yang dimiliki oleh Umayyah terhadap Hashim, kakek kedua dari Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh puluhan tahun dari tragedi Karbala, yang faktor pertama, batu pertama sehingga Karbala ini terjadi adalah hasud. Kenapa? Karena Hashim ini memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh saudaranya. Hashim memiliki saudara namanya Abdus Syams. Abdus Syams memiliki anak namanya Umayyah. Umayyah ini yang hasud kepada Hashim. Sehingga hasud ini turun-menurun hingga ke Yazid. Berbicara tentang hasud, Al-Imam Ali alaihissalam berkata, fi Nahjil Balaghah, la tuhasidu. Jangan kalian saling berhasud. Innal hasada ya'kulul iman kama ta'kulun naru al-hatab. Hasud itu memakan keimanan seperti api memakan kayu bakar. Ketika Yazid mengatakan la'ibat Hashim bil mulk la khabarun ja'a wala wahyun nazal. Apakah ketika Yazid berkata Bani Hashim ini bermain-main dengan kerajaan? Yazid sudah, kepemimpinan ini bukan lagi sebuah nubuah, bukan lagi kepemimpinan ilahi, melainkan Yazid, kepemimpinan yang dimiliki Ar-Rasul adalah kerajaan. La khabarun ja'a wala wahyun nazal. Yazid sudah tidak beriman kepada wahyu, kepada Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu contoh yang memerankan peran dari perkataan Al-Imam Ali alaihissalam, innal hasad ya'kulul iman kama ta'kulun narul hatab. Hasad itu menghabiskan keimanan. Dan benar, Yazid tidak mengimani kerasulan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hasud yang diturunkan oleh kakek-kakeknya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Ja'alanallahu wa iyyakum mimma yastami'ul qaul fayattabi' ma ahsana. Aqulu lakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.